terminologis itu. Tapi saya mau mengatakan sekarang ini masyarakat juga memahami bahwa Kristen itu agama, sebuah institusi. Islam itu agama, sebuah institusi. Jadi kalau misalnya sudah menggunakan kata Islam, itu sudah sangat sulit bagi kita karena kita sudah sepakat dari awal, kita ini Pancasila, kita ini Undang-Undang 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Baik, mungkin perlu sekali lagi digarisbawahi bahwa PBB tetap dalam bingkai NKRI dan Pancasila. Saya pada Pak Yos gini, Pak Yos kalau tadi sudah disampaikan oleh teman dari PBB, di Aceh diterapkan, kemudian tidak ada gereja dibakar, lalu pertanyaannya barangkali apa sih ketakutan dari PDS lagi? Barangkali ini yang perlu diperjelas begitu, Pak. Ya, itu kan baru diambil contoh. Contoh itu juga belum bisa teruji. Ya, siapa yang menjamin bahwa dalam beberapa tahun mendatang itu Aceh itu akan tetap bersifat berlaku suasana seperti itu? Belum dijamin. Ya. Jadi kalau misalnya yang di Aceh seperti begitu, nanti memancing daerah-daerah lain juga tidak akan mengambil sikap yang respect terhadap suasana seperti itu. Mungkin Anda bisa memberi contoh bahwa syariat Islam yang merugikan bagi kelompok tertentu, bukan berdasarkan kekhawatiran atau ketakutan. Kami tidak bicara soal bahwa syariat Islam itu merugikan kelompok tertentu, tetapi yang fakta terjadi bahwa ketika kita mengangkat isu ini ke permukaan, itu akan mengusik rasa ketidaknyamanan dari kelompok-kelompok yang non-muslim. Baik, sekarang begini Pak. Baik, silakan. Ya baik Pak, syariat Islam itu adalah suatu sistem nilai, tata nilai. Jadi nilai ketika bank kita yang ada ini sekarang berwujud kepada konvensional, ketika ada suatu penawaran syariat Islam, ditawarkan bank syariah, itu ada suatu sistem. Tawaran ini kan suatu dimulai. Apakah syariat Islam akan mendapat tawaran? Ternyata di Inggris, sebentar, teman PDS. Nanti kami beri kesempatan. Oleh uskup, salah satu uskup, saya lupa itu di Indopos itu itu dijelaskan bahwa pastor itu menyatakan bahwa konvensional itu ada sistem, maka syariat itu adalah sistem. Nah, suatu dari masukan lagi bahwa menurut penelitian dokter di Jerman bahwa seorang laki-laki itu harus disunat. Ternyata diteliti, ternyata sunat itu adalah nilai syariat Islam. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik ternyata Pak. universal kesehatan itu. Bapak, terima kasih banyak. Kita akan beri kesempatan, silakan dari PDS. Baik, terima kasih. Saya pada kesempatan ini sangat menyayangkan pola pikir teman-teman dari Partai Bulan Bintang yang mengingkari bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang majemuk. Bahwa kawan-kawan dari PBB adalah sangat ahistoris. Bahwa negara kita ini dibangun dengan semangat multikulturalisme. Saya mau katakan di saat-saat ini, ketika teman-teman memaksakan yang namanya hukum agama dimasukkan di dalam hukum negara, ini sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum agama dimasukkan di dalam hukum negara, ini akan terjadi tumpang tindih, akan terjadi kegaduhan di dalam penerapan hukum. Singkat saja, Anda sudah tadi. Ya, silakan. Anda sudah pernah. Ini untuk dipaksakan. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada apa yang dikatakan oleh pembicara di PDS menggambarkan tentang negara Madinah dipimpin oleh Rasulullah yang menggunakan sistem syariat Islam. Juga mereka menghargai perbedaan. Jadi kita nggak perlu khawatir bahwasanya dengan penerapan syariat Islam, kawan-kawan yang non-muslim akan merasa terpinggirkan. Kita perlu tahu, dari sejak merdeka sampai hari ini, krisis-krisis terjadi di bangsa kita. Dan solusi daripada mengatasi krisis dan keterbelakangan ini, sebagai negara yang bermayoritas Islam, maka orang Indonesia harus kembali kepada hukum-hukum Allah. Waktu sudah habis untuk Pak Saad dan Pak Ajus. Silakan untuk closing statement Pak Ajus dulu. Ya, saya berpikir bahwa karena kita sudah dari sejak negara ini berdiri ke titik final, bahwa kita mengakui Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, maka masalah-masalah yang sifatnya bisa menimbulkan friksi dan polarisasi di antara kita ini hendaknya kita hentikan. Mengenai soal Nabi juga tidak memaksakan supaya ada syariat Islam bagi kelompok yang non-muslim. Di Madinah terjadi begitu. Di sana itu muslim itu 15% dari 10.000. Kaum muslim di penduduk kota Madinah ketika itu pada tahun 622 Masehi. Jadi saudara-saudara perlu tahu bahwa Nabi tidak pernah memaksakan kehendaknya. Demikian juga dengan PBB. Demikian juga di Indonesia tidak boleh PBB memaksakan kehendak. Demikian juga PBB tidak memaksakan Pak, semuanya berjalur Jadi demokrasi. Sebentar lagi ini kan kita akan memasuki pesta demokrasi.
ini adalah perjuangan kami. Silakan rakyat untuk memilih atau tidak. Tetapi yang kami perjuangkan itu adalah sekali lagi menjadikan syariat Islam itu sebagai jalan kemakmuran. Jangan terjadi adalah yang kaya makin kaya, kemudian yang miskin menjadi engkong melarat. Itu yang terjadi. Kemudian yang kedua, jangan sampai terjadi ketidakadilan yang terus menganga. Ya, ketidakadilan yang terus menganga. Kekayaan itu berkumpul pada sekelompok orang saja. Karena itu misalnya kami inginkan kalau dengan menggunakan nilai-nilai Islam, maka misalnya kredit yang ada di bank tidak mesti 80% untuk kelas menengah ke atas, 20% kelas bawah. Yang kami inginkan adalah paling tidak misalnya alokasi distribusi kredit itu minimal 40% untuk kalangan kelompok kecil, mikro dan koperasi. Dengan begitu maka ke depan ekonomi rakyat kita itu akan menjadi kuat. Krisis seperti apapun itu akan bisa kita hadapi. Kalau yang terjadi seperti sekarang ini, nanti sebentar lagi kalau misalnya krisis finansial yang terjadi di Amerika Serikat kemudian menginfluensi bangsa kita, maka yang terjadi adalah perusahaan-perusahaan besar akan gulung karpet. Baik. Terima kasih banyak Pak Sahar. Dan kita harus berganti bicara. Tampaknya sudah waktunya ya kita berganti bicara. Mungkin hanya ingin sedikit menggarisbawahi bahwa sebenarnya syariat Islam yang diusung ini lebih kepada sumber dari hukum yang kemudian diterapkan dalam hukum positif, seperti hukum adat juga diterapkan dalam tapi hukum tetap saja buat PDS kita masih akan lanjutkan begitu kan? Baik, bagaimana penerapannya? Sudah ada tanda. Iya, dan kita akan berganti. Pak Yus kita berganti dengan Pak Sahar Sinaga dari PDS dan Pak Sahar ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya panggil Bapak Anwar Soleh. Pak Anwar Soleh, pembicara selanjutnya. Ya, mungkin bisa saya mulai, Pak. Tadi kan. Oke bro, syariat Islam bukan negara Islam, Ben. Baik, langsung bisa kita lanjutkan perdebatan. Tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar tentang mengapa syariat Islam harus diusung adalah salah satu sebagai solusi dari masalah bangsa, begitu ya Pak ya. Mungkin pertanyaan saya ke Pak Sahar Sinaga ya Pak. Apa lantas solusi dari PDS sendiri kalau menolak atau menentang dari syariat Islam ini? Apa solusi yang ditawarkan sebenarnya dari PDS? Baik, terima kasih. Bagi permasalahan bangsa tentunya Pak. Betul. Hari ini saya sangat berbahagia karena ternyata kawan-kawan kita dari PBB komitmen dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila. Itu menyatakan dengan nyata bahwa PDS dengan PBB dalam konteks ini adalah punya kepentingan yang sama, membangun Indonesia ke depan. Tapi bedanya? Bedanya adalah langgamnya nih, gitu kan, langgamnya. Kalau menurut kami dari PDS, dasar yang sudah kita sepakati lewat Pancasila dan Undang-Undang 45 yang sekarang ini, itulah kita lanjutkan. Dasarnya tidak perlu lagi diutak-atik, tapi bangunannya mari kita naikkan ke atas. Sebenarnya PBB juga sepakat seperti itu ya Pak ya? Alasan kita untuk memikirkan dasarnya lagi. Mari kita isi. Artinya seperti mundur ke belakang begitu Pak ya, kalau kita mikirkan lagi dasarnya. Baik, silakan Pak. Kasihan dong para pendahulu kita yang sama-sama sudah bekerja keras tentang itu. Begini ya, dalam pikiran PBB, dalam langkah-langkah PBB tidak ada pikiran sedikit pun sekarang ini untuk merubah asas negara, dasar negara. Jadi kita ini berdasarkan Pancasila. Cuman buat kita menerjemahkan ketuhanan yang Maha Esa itu sesuai dengan ajaran Islam. Dan itu hak asasi. Jadi jangan dihalangi kami menafsirkan ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan pikiran kita. Jadi kalau nanti misalnya ada perbedaan dalam aplikasi, itu adalah masalah yang bisa dimusyawarahkan. Itu prinsip Islam. Visi Bulan Bintang adalah untuk terciptanya masyarakat yang bahagia, masyarakat yang makmur, masyarakat yang maju. Misinya adalah untuk menciptakan masyarakat yang maju, yang cerdas, yang mandiri, yang demokratis. Tapi Pak begini Pak, kalau tadi Bapak yang demokratis.